Nah, ternyata ada kitab kuno yang mengungkap rahasia dunia bawah yang menakutkan dan menarik. Dan perlu kita catat teman-teman, setiap pembahasan yang kami bawakan tidak ada sangkut pautnya dengan agama yang kita percaya atau dalam tanda kutip menjelekkan agama-agama yang kita ketahui. Karena di channel ini hanya membahas dan mengungkap misteri-misteri yang susah kita pahami di masa lampau yang masih sekarang masih menjadi sebagai konspirasi atau teori konspirasi yang sangat kontroversial. Namun sebelum kita lanjut dalam pembahasannya, jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe kemudian nyalakan notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video menarik yang kita akan bahas di channel Angga Official. Disclaimer teman-teman, sebelum kita jauh lebih ke dalam membahas tentang dunia bawah, di video ini kita akan kembali membahas tentang kitab Henokh, di mana kita ketahui bahwa kitab Henokh ditulis sekitar 200 sampai 150 sebelum Masehi dan merupakan salah satu kitab tertua dan paling kontroversial dalam sejarah agama. Kitab ini dinisbatkan kepada Henokh, cucu Adam dan ayah dari Metusala. Menurut kitab Henokh, dunia bawah digambarkan sebagai tempat penyiksaan yang sangat mengerikan. Dan ini diperuntukkan bagi roh-roh jahat, para malaikat yang jatuh, dan manusia yang melawan kehendak Tuhan. Dalam kitab ini juga, dunia bawah tidak hanya menjadi lokasi untuk hukuman, tetapi juga simbol dari keadilan ilahi yang tak terelakkan. Dan menurut kitab Henokh memberikan gambaran visual yang mendetail tentang dunia bawah, termasuk adanya sungai api yang mengalir tanpa henti, melambangkan penderitaan abadi bagi mereka yang terkutuk. Sungai ini diyakini penuh dengan nyala api yang sangat menghanguskan, tetapi tanpa henti memperbaiki siksaan itu. Selain itu juga disebutkan pula tentang gunung api yang menjulang tinggi dan memuntahkan lahar panas, simbol dari murka Tuhan terhadap para pelanggar hukumnya. Kalau kita berbicara lebih jauh lagi, kitab ini juga menyebutkan adanya jurang yang sangat dalam, tempat di mana roh-roh pemberontak terhadap Tuhan dilemparkan. Jurang ini digambarkan gelap gulita, tanpa akhir, dan menjadi lokasi penantian bagi penghakiman terakhir. Nah, beberapa interpretasi dari kitab Henokh yang saya baca menyebutkan bahwa jurang ini adalah gambaran awal dari Sheol dan Gehenna dalam pemahaman Yahudi kuno, tempat jiwa-jiwa yang tidak selamat menunggu keputusan akhir mereka. Juga kitab Henokh ini memberikan rincian tentang pembagian dunia bawah menjadi beberapa wilayah, di mana masing-masing wilayah memiliki fungsi tertentu, dan kita akan bahas secara khusus dalam satu video nantinya teman-teman. Nah, ada tempat penyiksaan yang penuh penderitaan untuk para pemberontak, tetapi juga terdapat tempat penantian yang lebih tenang bagi jiwa-jiwa yang benar sebelum mereka diangkat ke hadapan Tuhan. Nah, gambaran dunia bawah dalam kitab Henokh ini sering dihubungkan dengan pengaruh literatur apokaliptik lainnya, di mana unsur-unsur seperti api, kegelapan, kesengsaraan abadi sering digunakan untuk mengingatkan umat manusia akan pentingnya hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, dengan deskripsi ini, kitab Henokh tidak hanya memberikan gambaran tentang hukuman ilahi, tetapi juga berfungsi sebagai pengingatan moral agar manusia menjauhkan diri dari kejahatan-kejahatan dunia ini. Menurut kitab Henokh juga, dunia bawah tidak hanya digambarkan sebagai tempat penyiksaan, tetapi juga dijaga oleh malaikat-malaikat penjaga yang memiliki tugas khusus dari Tuhan. Nah, malaikat-malaikat ini berdiri di pintu-pintu gerbang dunia bawah, memastikan bahwa tidak ada roh yang keluar tanpa izin ilahi dan bahwa tatanan ilahi tetap terjaga di tempat itu. Mereka memainkan peran penting sebagai pelaksana keadilan Tuhan terhadap roh-roh jahat dan para pelanggar. Nah, malaikat-malaikat penjaga ini digambarkan sebagai makhluk yang sangat kuat, dengan kemampuan luar biasa untuk menghukum roh-roh jahat, dan juga mereka bertugas melaksanakan hukuman sesuai dengan perintah Tuhan, baik itu dengan membelenggu roh-roh pemberontak di dalam jurang yang dalam maupun dengan mencatat setiap pelanggaran untuk penghakiman terakhir di buku kehidupan itu. Nah, dalam beberapa bagian kitab Henokh kalau kita baca, malaikat-malaikat ini juga disebut sebagai penjaga terang yang menjaga dunia agar tidak menjadi tempat kekacauan tanpa batas di dunia bawah, ya. Nah, selain itu, peran mereka tidak hanya terbatas pada menghukum,
tetapi juga melindungi. Malaikat-malaikat penjaga ini melindungi jiwa-jiwa yang saleh, orang-orang saleh yang mungkin sedang menunggu penghakiman atau kebangkitan. Dan mereka memastikan bahwa roh-roh jahat tidak dapat menyentuh atau mengganggu jiwa-jiwa yang diberkati ini, memberikan penghiburan kepada mereka yang hidup sesuai dengan dalam deskripsi yang lebih dalam dalam kitab Henokh. Kemudian juga dalam kitab Henokh juga menyebutkan bahwa malaikat penjaga ini memiliki senjata surgawi seperti pedang berapi atau rantai emas yang digunakan untuk membelenggu roh-roh pemberontak, terutama para malaikat yang jatuh itu, yang biasa kita sebut Waters dalam kitab Henokh. Nah, rantai emas ini sering kali disebut dalam konteks hukum abadi atau hukuman abadi, di mana roh-roh jahat tidak dapat melarikan diri dari penjara ilahi. Juga keberadaan malaikat penjaga ini mencerminkan tema besar dalam kitab Henokh tentang keadilan ilahi dan bagaimana Tuhan telah mengatur segala sesuatu dengan teratur. Tidak ada tindakan kejahatan yang akan dibiarkan tanpa hukuman, tetapi tidak ada orang benar yang akan ditinggalkan tanpa perlindungan. Ya, itu dalam kitab Henokh. Gambaran ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kitab Henokh menggambarkan hubungan antara dunia atas atau surga dan dunia bawah tempat penyiksaan itu, dan peran malaikat sebagai mediator antara keduanya ini. Ya, lebih dalam lagi kalau kita pahami tentang dunia bawah, kitab Henokh adalah salah satu literatur kuno yang penuh dengan ramalan apokaliptik, termasuk tentang akhir zaman. Nah, dalam kitab ini terdapat nubuat-nubuat yang menggambarkan tentang dengan jelas peristiwa-peristiwa besar seperti kedatangan Mesias yang sekarang diperingati orang Kristen di bulan 12, kemudian penghakiman terakhir, dan kehancuran dunia lama yang digantikan oleh dunia baru yang penuh keadilan. Dunia lama itu seperti pada saat kisah air bah pada kisah Nuh, ya. Dan salah satu tema utama dalam kitab Henokh adalah kedatangan seorang Mesias yang sekarang diperingati orang Kristen, yang sering disebut sebagai anak manusia dalam kitab Henokh. Nah, gelar ini merujuk pada sosok yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa keadilan dan keselamatan bagi umat manusia menurut kitab Henokh. Dalam visi Henokh, Mesias muncul sebagai hakim yang akan memimpin penghakiman atas raja, penguasa, dan orang-orang jahat. Nah, ia menggambarkan memiliki kuasa yang besar, bersinar seperti cahaya surgawi, dan akan memerintah dengan kebijaksanaan ilahi. Kedatangannya dihubungkan dengan penegakan kebenaran dan penghancuran kekuatan-kekuatan jahat. Ya, itu menurut kitab Henokh, teman-teman. Nah, penghakiman terakhir dalam kitab Henokh juga memberikan gambaran yang mendalam tentang penghakiman terakhir ini, di mana semua makhluk, baik manusia maupun malaikat, akan diadili sesuai dengan perbuatan mereka. Dalam bagian ini disebutkan bahwa buku-buku surgawi akan dibuka atau buku-buku kehidupan, mencatat setiap perbuatan baik atau jahat umat manusia. Nah, orang-orang benar akan menerima hadiah mereka berupa hidup kekal dalam terang Tuhan, sementara para pendosa ini, roh jahat dan malaikat yang jatuh akan dilemparkan ke dalam tempat penderitaan abadi yang orang biasa sebut neraka. Nah, penghakiman ini tidak hanya berlaku untuk umat manusia saja, tetapi juga untuk para Waters atau malaikat yang memberontak dan menyebarkan dosa di dunia ini. Nah, mereka akan dirantai di dalam jurang yang dalam hingga akhir penghakiman tiba, ketika mereka akan menerima hukuman kekal. Nah, kitab Henokh juga meramalkan bahwa dunia lama yang dipenuhi dengan kejahatan, korupsi, dan ketidakadilan akan dihancurkan. Dunia ini akan digantikan oleh ciptaan baru yang murni dan penuh damai. Kehancuran ini digambarkan dengan gambaran apokaliptik seperti gempa bumi besar, banjir api, dan kehancuran total bagi orang-orang fasik. Namun, perlu kita ketahui bahwa kitab ini juga menawarkan pengharapan. Setelah kehancuran dunia lama, akan ada pemulihan bagi bumi dan umat manusia, di mana dunia baru ini akan diperintah langsung oleh Tuhan dengan orang-orang benar hidup dalam damai, kemuliaan, dan keadilan. Kalau kita berbicara secara makna teologisnya, ramalan-ramalan dalam kitab Henokh sering dianggap mencerminkan keyakinan bahwa keadilan Tuhan akan ditegakkan sepenuhnya pada akhir zaman. Kitab ini menekankan tanggung jawab umat manusia untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, karena penghakiman akhir adalah sesuatu yang pasti. Selain itu, kedatangan Mesias menjadi pusat dari harapan eskatologis.
di mana penyelamatan dan pemulihan akan datang bagi mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Gambaran ini tidak hanya berpengaruh dalam kondisi Yahudi, tetapi juga dalam tradisi kekristenan awal, ya, di mana beberapa konsep seperti anak manusia dan penghakiman terakhir juga ditemukan dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, terutama dalam Injil dan Wahyu. Seperti kita ketahui, dalam kitab Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen yaitu terdiri dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kitab terakhir dalam Alkitab Kristen di Perjanjian Baru yaitu kitab Wahyu yang berbicara tentang akhir zaman dan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Namun, satu hal yang pasti bahwa kitab Henokh memberikan gambaran tentang kehidupan setelah kematian yang menarik dan sangat menantang ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video Angga Official. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman memiliki pendapat tentang kitab Henokh atau dunia bawah ini? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan kembali saya ingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan terakhir dari channel Angga Official. Dan jangan lupa juga share kepada teman-teman kita semua yang mungkin belum mengetahui tentang kebenaran-kebenaran dalam kitab Henokh ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.